Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk season kali ini juga saya akan membahas penggunaan aplikasi SKP Permen 6 tahun 2022 dan juga akan memberikan solusi tentang bagaimana cara membuat dupak ya dengan kasus yang ada sama yang bersangkutan ya. Oke. Namun sebelum saya membahas mengenai penggunaan aplikasi SKP-nya dan mencarikan solusinya, di sini saya ingin mengajak dulu kepada teman-teman yang muslim ya. Jika ini menunjukkan waktu sholat, silakan tunaikan ibadah sholatnya dulu. Videonya bisa di-pause dan bagi yang sudah melaksanakan bisa saja langsung menyimak. Oke. Dan untuk yang teman-teman yang sudah melaksanakannya, silakan langsung menyimak juga. Oke. Di sini saya sudah dapat file pak ya. Jadi pak penetapan angka kredit. Jadi modelnya seperti ini ya. Jadi saya langsung bahas saja. Di sini paknya itu 500 nilai akhirnya itu totalnya 558,648 angka kredit ya. Jadi ini totalnya ya 558,648. Nah, tentunya dengan angka kredit sebesar ini berarti yang bersangkutan tentunya berada di golongan ahli dengan tingkatan dengan jenjang ahli madya ya, jenjang madya di sini, jenjang madya. Kemudian kita cek di sini ya, ternyata berada di 4A dengan pangkat pembina. Jadi di sini ya, di sini. Kemudian ya, jadi ini ya ahli madya dengan golongan ruang 4A ya, dengan jabatan pembina ya, pangkat pembina bukan jabatan ya, jadi pangkat pembina, jabatannya ini. Oke. Kemudian tadi angka kreditnya 558 ya, 558 itu artinya menunjukkan bahwa sini ya, di sini 558 itu artinya yang bersangkutan dari 4A mau mengusulkan ke jabatan dokter madya juga dengan golongan golongan ruang 4B dengan pangkat pembina tingkat 1. Jadi dengan angka kredit yang tersebut tadi 558 tadi tentunya pengennya itu naik ke sini ya, jenjang sini. Namun ternyata ada kendala teknis ya, sampai di tahun ini di November ini belum diusulkan. Jadi melihat angka kredit sebesar ini ya, seharusnya itu di bulan Juli, pemberkasan itu di bulan Juli, dan SK-nya seharusnya sudah keluar di Oktober yang lalu ya, di Oktober yang lalu tahun 2022 seharusnya sudah keluar SK 4A-nya ya dengan bekal angka kredit sebesar ini. Jadi itu poin yang pertama. Jadi poin yang kedua berarti selanjutnya apa yang harus dilakukan untuk dupak berikutnya ya, untuk dupak berikutnya. Jadi di sini yang perlu dipahami ya dalam pembuatan dupaknya, karena ini SKP plus sekaligus dupak ya. Jadi ini SKP Permen 6 ya, sekaligus dupaknya ya. Jadi kalau teman-teman bisa cek, ini SKP Permen 6 ya, yang ada grafiknya seperti ini. Di sini plus sekaligus dupaknya. Jadi apa yang harus dilakukan dalam pembuatan dupaknya? Maka yang harus dipahami dulu tadi yang pertama ya, bahwa ini angka kreditnya tentunya tadi dengan bekal 558. Tadi yang pertama bahwa yang harus dipahami adalah dengan angka kredit tadi itu seharusnya sudah duduk di sini. Kemudian yang kedua ada disebut namanya angka kredit pemeliharaan ya, kredit pemeliharaan. Jadi kita cek dulu ya. Di sini ada saya sudah temukan tadi, coba searching. Di sini ada pasal 39 ya di Perka BKN ya. Ini peraturan BKN nomor 11 tahun 2022. Kita dasarnya pakai itu. Ada namanya angka kredit pemeliharaan di bagian pasal 39 ya, pasal 39. Kita kemudian langsung menuju ke nomor 8 ya. Ayat 8 dikatakan bahwa perhitungan angka kredit pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 yang ini ya, yang ini.
Nah, ini ya. Jadi penyebabnya ini tadi ya. Kita baca dulu pasal 7-nya. Dalam hal pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 5 belum diangkat ya. Jadi belum diangkat. Jadi sama seperti kasusnya tadi yang ini belum diangkat ya, belum diangkat di jabatannya. Jabatannya lebih tinggi ya, maka wajib mengumpulkan angka kredit pemeliharaan. Nah, di mana angka kredit pemeliharaan ini langsung lanjut di pasal bawahnya ya. Di ayat bukan pasal ya, ayat di bawahnya bahwa ini ya diperoleh itu 80%. Jadi 80% dari kinerja tahun ya. Jadi 80% dari kinerja per tahun. Oke. Jadi kita harus mencari dulu angka kredit, nilai angka kredit tahunan ya, seperti itu. Itu poin kedua. Kemudian kita coba searching lagi tentang angka kredit pemeliharaan dulu. Nah, ini ya, ini ada lagi tentang angka kredit pemeliharaan ya di bab 4 tugas jabatan, angka kredit minimal dan angka kredit pemeliharaan. Nah, di sini di bagian keduanya ada pasal 58 ya, pasal 58 ayat 1. Ini ya, kedua-duanya baik yang kategori terampil atau yang ahli ya, baik yang maksudnya D3 ini, D3 yang ini S1 ya, atau S2, S3. Jadi seterusnya seperti itu. Maka setiap tahunnya wajib mengumpulkan angka kredit pemeliharaan. Jadi itu tadi sinkron dengan pasal yang tadi saya sebutkan ya, bahwa jika belum diangkat ya, sebagai fungsional di jabatannya di situ, maka dia wajib mengumpulkan angka kredit pemeliharaan. Jadi seperti itu kronologisnya. Oke. Jadi sudah dipahami bahwa ketika angka kredit sudah mencukupi seperti ini kemudian belum diangkat juga, entah karena apapun itu persoalannya, maka yang dilakukan adalah membuat dupak dengan cara membuat angka kredit pemeliharaan. Jadi seperti itu ya. Jadi angka kredit pemeliharaan yang dimaksud ini per tahun ya. Angka kredit 80% dari target kinerja per tahun. Nah, di sini ya, sudah kita dapatkan ya bahwa ini adalah nilai angka kredit per tahunnya ya. Di sini di aplikasi ini sudah ditunjukkan bahwa angka kredit per tahunnya maksimalnya itu 52 ya, 52,50. Kalau minimalnya sih itu 35 ya, 35, dan maksimalnya itu 52,50 dalam 1 tahun. Nah, teman-teman bisa baca di Permenpan 13 ya, Permenpan 13 tahun 2019 tentang angka kredit minimal. Angka kredit maksimal ya. Di sini pasal 46, kalau angka kredit minimalnya itu ada di pasal 44 ya. Oke. Jadi 80% ya. Jadi kalau kita mau 80% kan berarti ini langsung saja dikali 80% ya. Ini dikali 80% seperti ini, maka tentunya angka kredit minimal yang harus dicapai ya dalam 1 tahunnya itu 42, bukan lagi 52 ya. Bukan lagi 52 tapi 42 poin angka kredit. Jadi itu yang harus mbaknya harus lakukan ya. Jadi tidak lagi memburu angka kredit, tidak harus lagi mencari angka kredit sebanyak 150 poin ya. Jadi 400 ke 500 itu kan 150 poin ya. Jadi tidak harus lagi mencari sebesar 150 poin, atau tidak harus lagi mencari angka kredit maksimal sebesar 52 poin angka kredit dalam 1 tahun. Melainkan cuma 80%, karena ini adalah angka kredit pemeliharaan ya. Oke, selanjutnya kalau kita sudah tahu poin kita yang harus dicapai itu 42, maka selanjutnya adalah kita ke bagian sheet control sini saja. Nah, di sini nah ini ya, ini ternyata mbaknya sudah membuat sasaran target bahwa angka kreditnya itu 39,8 ya, kurang sedikit lagi ya. Tadi total poinnya itu 42 ya. Jadi ini kita coba, ini kita kurang, ini 42 kurang 39 berarti kekurangannya 2 angka kredit ya. Jadi solusinya ini adalah kuantitas per tahunnya ini harus dinaikkan
harus dinaikkan supaya menghasilkan angka kredit 42, karena kewajibannya disuruh mencari angka kredit 42. 42 itu dari 52. Tapi kalau apa namanya, kita kesini saja ya, kan minimalnya itu jalan ceritanya seperti ini, kan minimalnya itu 35 ya, 35 itu minimalnya 35 dalam 1 tahun. Nah kalau 35 ini kita 80% kan ya, sorry ini 80%, kita cek, oh ternyata angka kredit yang dibutuhkan itu cuma 28. Oke, 28. Jadi yang saya ingin katakan bahwa ini bisa masuk dalam kategori angka kredit pemeliharaan jika patokannya angka kredit minimal ya. 42 tadi ini patokannya dari nilai angka kredit maksimal ya. Oke. Patokannya ini tadi nilai dari angka kredit maksimal. Kalau patokannya dari 80%-nya dari 35, angka kredit minimal itu cuma 28 ya. Jadi yang di sini itu tadi masuklah istilahnya, masuk ya, ada masalah ya. Oke, kita lupakan yang ini saja. Nah ini kita anggaplah sudah masuk. Kemudian ini tadi sudah difilter seperti ini. Oke, sudah bagus cara kerjanya. Kemudian kita cek ini target masanya cuma 3 bulan ya, 3 bulan ini targetnya 3 bulan. Kemudian ini sudah otomatis ya per bulannya target kuantitasnya. Ini kan setahun, ini per bulannya segini. Oke, ini sudah otomatis. Kemudian dari apa namanya? Dari masa 3 bulan ini total kuantitasnya itu total kuantitasnya itu 60 ya. 50 kegiatan ya. Jadi melakukan pelayanan konsultan spesialis itu 50 kegiatan maksudnya. Jadi ini adalah kuantitas dalam masa 3 bulan ya, sesuai yang ada di sini. Oke. Kemudian kita selanjutnya saya langsung aja ke bagian rekap semester ya, rekap semester. Oke. Jadi ini tadi juga salah satu problemnya dipertanyakan bahwa target kuantitasnya mungkin ada kekeliruan dalam linknya. Oke, kita cek ya target kuantitasnya itu dalam masa 3 bulan itu tadi sudah benar ya 50. Ini linknya ke 50 tadi. Saya kembali ke ruang kontrolnya, ini mana tadi ya, ini 50. Kemudian 16,67 ini adalah target bulanan ya. Jadi kita kembali ke bagian rekap semesternya. Jadi ini adalah target bulanan ya, bukan target harian. Ini salah ya, ini salah judul. Oke, ini saya perbaiki saja. Ini maksudnya target bulanan ya, bulanan. Oke, mungkin ini saya salah ngasih judulnya. Jadi ini bukan target harian tadi ya, ini saya sudah ganti menjadi target bulanan. Jadi bulanannya itu cuma 16,67. Nah di sini, sedangkan di sini rata-rata rekapannya itu menghasilkan 50 kegiatan ya, 50 kasus atau 50 kegiatan. Ini juga sama, padahal kebutuhan bulanannya itu cuma 16,67. Begitu juga yang di bawah sini ya, begitu juga yang ada di bawah sini, targetnya cuman 23. Jadi ini kolom yang ada ini adalah bukan target bulanan ya, sorry. Jadi ini sekali lagi mungkin saya salah melakukan penjelasan di video-video sebelumnya. Jadi saya tegaskan bahwa di sini adalah target masa yang ada di sini ya. Jadi kalau masanya cuma 3 bulan, maka di sini ini targetnya ini adalah masa 3 bulan itu ya. Jadi ini adalah target bulanannya. Jadi di sini seharusnya 16,67, di sini juga sama. Kemudian di sini juga seharusnya 23,33 sesuai dengan target yang ada di sini. Oke. Nah, akibatnya ketika terjadi hal seperti ini, maka tentunya di bagian umpan balik ya, kita bisa cek di bagian umpan balik seperti ini, itu persentasenya tinggi ya, persentasenya tinggi seperti ini. Karena kenapa? Di rekap semesternya ini sudah kelihatan ya bahwa pencapaian kuantitasnya melampaui dari target bulanannya ya, target bulanannya seperti itu. Makanya tadi di bagian umpan baliknya sini kuantitasnya berubah menjadi tinggi seperti ini.
Nah, jadi solusinya adalah di sini harus diturunkan ya, di sini harus diturunkan. Di sini totalnya target bulanannya. Nah, ini oh ternyata di sini yang salah link ya. Ternyata di sini yang salah link. Target bulanannya bukan ini ya. Ini salah link. Jadi ini caranya untuk memperbaiki link yang ada di sini adalah ini kan nomor 1 nih, ini nomor 1. Jadi ini kita ke sini dulu, ini diketik sama dengan di sini, kita ketik sama dengan, kemudian kita ke bagian sheet ruang kontrol sini, kita arahkan bagian nomor 1 sini ya, sini kita tempatkan ke sini ya, mouse ke sini, kita klik di sini. Nah ini kalau sudah ada tanda ketik kelap-kelip seperti ini ya, sudah aktif seperti ini, nanti kita tinggal enter ya. Oke, seperti itu. Jadi ini adalah target bulanannya. Jadi saya contohkan lagi, saya peragakan ulang ya. Jadi klik di sini, kemudian sama dengan, kemudian arahkan mouse ini yang mouse-nya tadi yang bergerak sini, arahkan sheet ke ruang kontrol, kemudian ke nomor 2 sini, ini nomor 2, kemudian ke bagian target bulanan seperti ini. Kita klik di sini, udah klik, muncul tanda kedip seperti ini, kemudian kita enter. Nah, ini sudah otomatis ya, terlink ya. Nah kemudian yang di bawah selanjutnya itu nggak perlu bolak-balik seperti tadi, kita tinggal kontrol copy di sini, tekan Ctrl C, kemudian kita shift ke bawah, shift blok ke bawah seperti ini, kemudian kalau sudah terblok seperti ini kita tinggal enter ya. Oke, ini udah jadi. Oke, jadi bulanannya itu cuma 16, 23 ya. Jadi ini kelebihannya. Jadi ini diupayakan menjadi 16 dan ini diupayakan menjadi 23, ini diupayakan menjadi 4, seterusnya seperti itu. Kalau saya contohkan, ini saya manual aja ya. Ini saya manualkan aja di sini. Saya contoh aja di sini 16, kemudian di sini 23, kemudian di sini 4, kemudian di sini 3. Ini saya manualkan aja ya. Ini cuma contoh, nanti kita kembalikan rumusnya lagi. Ini cuma untuk peragaan aja. Ini contohnya umpamanya bahwa akumulasi yang ada di sini itu 12, di sini akumulasinya 3, di sini akumulasinya 4, 23 dan 16. Kita cek di bagian umpan balik apakah sudah berubah. Nah, ini sudah berubah ya. Tadinya berapa ya? Saya lupa. Ini tadinya udah berubah ya. Nah, seperti ini. Nah, kita coba lakukan tindakan hal yang sama di mana ya? Di bulanannya ya. Oke. Ini kita coba lakukan pastekan ya, saya melakukan di bulan yang sama sini. Ini kenapa ada yang hitam seperti ini? Kemudian untuk teknik yang kedua yang ada di sini ya, ini yang ada di sini, ini sebetulnya kita tinggal blok juga di sini. Teknik yang kedua untuk bulanan berikutnya, ini kita tinggal kontrol copy, kemudian ini ketika sudah kedip-kedip seperti ini kita copy, kemudian kita pastekan di sini untuk memperbaiki target bulan yang ada di sini ya. Kita tinggal enter seperti ini. Nah, jangan khawatir kalau seperti ini nih, kita tinggal copy aja, blok semua ke bawah seperti ini ya. Blok semua seperti ini, maka udah jadi ya. Udah jadi. Kemudian ini kenapa ini ada warna hitam seperti ini, terblack. Apa yang menyebabkannya? Coba saya periksa dulu. Oke. Kemudian ini saya lakukan hal yang sama, ini saya manualkan aja untuk memperagakan bahwa ini umpamanya hasilnya 16. Ini 16. Oke, saya salah kayaknya nih. Oh, ternyata bukan mengandung rumus ya. Oke, saya coba ambil ini saja satu, copy, kemudian saya enterkan di sini. Oke, ini sudah mengandung rumus ya. Jadi fase yang ada tadi di sini sudah mengandung rumus, di sini tidak ada mengandung rumus ya. Berarti gampangnya tinggal ini Ctrl copy, kemudian blok ke bawah, kemudian enter ya. Oke. Nah, di sini masing-masing sudah mengandung rumus. Ini kalau saya klik sini mengandung rumus ini ya. Ini mengandung rumus. Oke, linknya sudah betul berarti. Ini saya rubah menjadi 23 dulu, 23, kemudian ini saya rubah jadi 4 ya. Contoh umpamanya hasilnya 4, kemudian ini hasilnya 3 ya. 3 berdasarkan sini, ini umpamanya 12, hasilnya di sini juga 12 ya. Berdasarkan target. Kemudian di bulan selanjutnya saya lakukan hal yang sama.
Ini saya tinggal copy juga di sini. Sorry, ini bulan target yang ada di sini, target bulan saya copy aja di sini, Ctrl C, kemudian saya coba pastekan di sini. Saya langsung enter aja seperti ini ya. Jadi ini sudah linknya sudah tercopy juga. Maka selanjutnya di bawah saya merubah linknya, mengubah link yang ada di bawahnya. Nah, saya tinggal copy. Ini saya Ctrl copy, kemudian saya blok ke bawah seperti ini, kemudian saya enter ya. Oke, sudah jadi seperti ini. Ini kemudian saya rubah, saya manualkan aja dulu. Ini kemudian 23, ini 4, ini 3 ya. Jadi saya manualkan ini gunanya untuk memberikan simulasi efek hasilnya seperti apa ya. Kalau memang volume targetnya itu sesuai dengan target ya. Kita lihat di umpan baliknya. Nah, ini sudah berubah ya, sudah turun. Tadinya 400 sudah turun menjadi 284. Jadi maksud saya seperti itu, bahwa ini bulanannya harus diturunkan ya. Bulanannya ini harus diturunkan berdasarkan target yang ada di sini. Nah, ini kan simulasi tadi ya. Saya tinggal copy paste yang ada rumusnya di sini. Saya untuk mengembalikannya, ini sudah kembali. Sudah kembali seperti ini, saya kalah. Kemudian di bagian sini juga ini rumusnya mengandung rumus sum. Ini tidak ada mengandung rumus sum. Ini saya tinggal copy aja sini. Saya pastekan sini. Ini hanya peragaan saja ya. Peragaan untuk mencari tahu persentasenya. Nah, ini tentunya persentasenya akan kembali sedia kala ya, 488. Nah, ini persentase ini terlalu besar ya, karena tadi di rekapan semesternya itu ternyata kita bisa cek kebutuhannya itu bulanannya itu cuma 16, sedangkan di sini rata-rata 50 ya. Jadi harusnya kebutuhan rata-rata yang dihasilkan di sini itu cuma 16 ya, 16 kegiatan aja ya, tidak sampai ke 50 kegiatan seperti ini ya. Jadi caranya tinggal mengurangi yang ada di sini ya. Nah, ini target rata-rata hariannya. Jadi ada hari yang kosong, ada hari yang ada kegiatannya, ada hari yang kosong. Jadi seperti itu seterusnya, sehingga kemudian ini mencapai 16 ya. Oke, selanjutnya kita cek langsung ke bagian dupaknya ya. Ke bagian dupaknya ini ijazah sudah tidak digunakan lagi ya, ijazah. Ini kita bisa manualkan saja, dinolkan saja. Ini juga kita nolkan saja ya, karena sudah tidak memakai ijazah lagi. Kemudian angka kredit lama juga sudah tidak ada lagi. Ini kita ke bagian sini ya. Ini update kita rubah menjadi 0 update 1 supaya di sini ya. Oh, ini masih nongol ya. Oh, ini di manual ya. Oke, di manual. Seharusnya ini jangan di manual ya, di manual dinolkan aja. Ini dibiarkan apa adanya. Ini 0 ya, ini angka kredit 0. Gak ada masalah. Kemudian di sini nantinya tentunya nilai dupak barunya itu dalam waktu 3 bulan nanti itu akan menyesuaikan dengan jumlah hasil yang diperoleh dari sini ya, hasil yang diperoleh dari rekap semesternya ya. Oke, jadi jumlah angka kredit sini itu nilainya itu berdasarkan jumlah kuantitas yang diperoleh di sini ya, rata-rata yang ada di sini. Karena tadi di sini bagian sini ya, di bagian ruang kontrol itu perintahnya cuma disuruh mencapai 42 atau 42 ya, 42 dari sini, atau 28 angka kredit dengan nilai dasar seperti ini 35 ya dalam 1 tahunnya. Kalau mengambil dasarnya dari sini ya, kalau teman-teman ingin ini kalau berdasarkan di sini, ini bisa disimulasikan bahwa untuk angka kredit ini kita cari per bulannya dulu, kita bagi 12. Nah, ternyata kalau kita bagi 12 satu bulannya itu juga cuman 3,5 ya. Berarti kalau dalam 3 bulan ya, sesuai yang ada di sini 3 bulan, yang kepengennya di sini 3 bulan, maka angka kredit yang dihasilkan dalam waktu 3 bulan itu cuman 10,5. Tidak boleh memaksakan, jangan memaksakan seperti ini tadi ya. Ini
Mungkin ini bukan ini secara tidak sengaja ya, secara tidak sengaja seperti ini hasilnya karena memang kuantitasnya di sini lebih besar ya. Jadi di sini harusnya totalnya 10 ya, 10 kalau memang sumber mengikuti alur standar yang ada di sini ya. Ini adalah target standar dalam satu bulannya ya, seperti itu. Mungkin bisa juga lebih ya, misalnya tergantung intinya yang saya katakan bahwa nilai yang ada di sini sangat dipengaruhi dari target kuantitas yang ada di sini dengan mengikuti standar target bulan yang ada di sini. Yang jelasnya inti poinnya bahwa kita sudah bisa menebak bahwa dalam 3 bulan itu sebesar ini. Kalau sumbernya dari sini ya, kalau sumbernya dari sini 42, kalau dari sumbernya sini beda juga hasilnya. Oke, mungkin itu saja penjelasannya mengenai angka kredit yang harus dicapai dalam 1 tahun ya untuk persoalan seperti ini. Oke, mungkin itu saja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam, nun wal kalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.